Penculikan untuk organ tubuh dengan high-tech. Laporan, penculikan Fan, di jalanan China. Di China, terdapat sejumlah besar anak-anak yang dilaporkan hilang, sehingga memicu spekulasi online bahwa organ mereka diambil. Baru-baru ini, muncul diskusi mengenai metode pencurian organ yang sangat canggih, yang mewakili lompatan mengerikan menuju kecanggihan teknologi dan potensi pembunuhan acak. Pada tanggal 28 April, mantan jurnalis China Zhao Lanjian merilis video dan screenshot yang menampilkan apa yang dia gambarkan sebagai kendaraan penculik khusus yang dirancang untuk pencurian organ. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa penculikan di jalanan China sekarang sepenuhnya dilakukan secara otomatis. Percakapan dari video tersebut mengungkapkan kendaraan otomatis yang meluncurkan tambatan untuk menangkap individu dan menyeret mereka ke bawah kendaraan dengan kekuatan besar, yang mampu mengalahkan upaya penyelamatan apapun. Video yang menyertai kisah-kisah ini menunjukkan pemandangan yang mengerikan, seperti sepasang suami istri yang mengendarai sepeda listrik dengan cepat ditarik masuk ke dalam mobil van putih besar tanpa jendela, dan dua wanita sedang berjalan di trotoar dan salah satunya tiba-tiba terjerat oleh kekuatan tak terlihat dan diseret. Hal ini telah membuat takut banyak orang dan menimbulkan komentar lebih lanjut tentang kemampuan kendaraan tersebut untuk menghindari deteksi kamera jalanan sehingga meningkatkan kemampuan silumannya dan berkontribusi pada ketakutan akan keberadaannya yang tidak terlihat. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai apakah metode tersebut juga yang bertanggung jawab atas hilangnya banyak anak. Media sosial dibanjiri berbagai komentar dari netizen, ini pasti neraka. Ini mengerikan, ini jauh melebihi apa yang bisa diterima secara moral oleh umat manusia. Ini mengerikan dan sekarang benar-benar terang-terangan. Mereka telah merenovasi kendaraan untuk pengambilan organ, yang dirancang untuk menipu masyarakat dan beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan kejam dalam upaya mereka untuk mengambil keuntungan dari organ manusia. PKC tidak akan berhenti. Netizen lain berkomentar bahwa kejadian pengambilan organ secara paksa setiap hari mewakili tingkat kejahatan baru di planet ini. PKC tidak hanya gagal meminta pertanggungjawaban para pelaku, tetapi juga menggunakan jaringan propaganda besar-besaran, termasuk CCTV, Harian Rakyat, dan administrasi cyberspace, untuk menutupi perbuatan-perbuatan ini, menekan perbedaan pendapat, dan menangkap siapapun yang cukup berani untuk berbicara, termasuk para keluarga korban. Ini adalah lambang kejahatan. Keadilan menyatakan bahwa kebaikan pada akhirnya menang atas kejahatan. PKC harus dibubarkan agar keadilan bisa terwujud. Namun, ini bukanlah kasus yang terisolasi. Pada tanggal 29 April, sebuah video TikTok menyoroti sebuah ambulan mencurigakan yang telah dimodifikasi, menimbulkan kecurigaan publik bahwa hal itu terkait dengan hilangnya banyak anak-anak di masa depan. Netizen dari Henan, Xi'an dan Shaanxi, serta Changshu dan Jiangqi melaporkan penampakan ambulans yang meragukan ini. Banyak yang mempertanyakan mengapa ambulans tanpa plat nomor tidak diperiksa sementara kendaraan lain diperiksa. Media pemerintah China menceritakan bahwa pada bulan Desember lalu, Perdana Menteri Li Qiang memberlakukan undang-undang baru tentang donasi dan transplantasi organ manusia, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Mei tahun 2024. Ini menggantikan Undang-Undang Transplantasi Organ Manusia tahun 2007, yang diperbarui untuk mengatasi tantangan dan perubahan terkini di lapangan. Mengomentari masalah yang parah ini, pengacara hak asasi manusia Kanada David Matas menjelaskan kepada Radio Free Asia bahwa penyelidikan menunjukkan hanya sedikit donor asli dalam sistem donasi organ China, dengan data yang mencurigakan mungkin dibuat oleh pemerintah. Dia menekankan, Anda tidak dapat memverifikasinya, angka-angka tersebut sepertinya dirumuskan dan dibuat-buat. Selain itu, kurangnya definisi yang jelas tentang kematian otak di China berarti organ dapat diambil sementara donor secara teknis masih hidup, seolah-olah sebagai sumbangan. Seorang praktisi medis Amerika Utara, memberitahu Radio Free Asia bahwa di China, rumah sakit militer melakukan sekitar setengah dari seluruh transplantasi organ, sangat kontras dengan praktik di tempat lain. Dengan adanya keterlibatan militer, pengawasan regional dan palang merah pada dasarnya dikesampingkan. Seberapa transparankah sumber donor militer? Dokter yang percaya bahwa di China, transplantasi organ hanya diperuntukkan bagi keluarga elit, bukan masyarakat umum.